Halo teman-teman semua, salam sehat dan salam sepak bola. Kembali lagi di F9 Football Talks. Kita kembali lagi untuk membahas hasil pertandingan sepak bola. Setelah semingguan lebih kayaknya kita nggak upload analisis pertandingan seperti ini. Dan kita nggak tanggung-tanggung, kita akan bahas hasil pertandingan semifinal Liga Champions semalam. Antara Madrid berhadapan dengan City. Real Madrid menjamu City di Bernabeu, ya Santiago Bernabeu, dengan agregat 4-3. Di match sebelumnya di Etihad Stadium, di mana Madrid harus mencetak paling tidak 2 gol untuk bisa lolos. Oke, gue pengen bahas dari sisi yang mungkin sedikit berbeda ya. Karena kalau misalkan kita cuma lihat line up, mereka awalnya main 4-3-3 sama-sama 4-3-3. Ya meskipun Madrid pada akhirnya bermain 4-2-3-1 ketika menempatkan si Kroos dengan Casemiro di DM ya. Dan Modric sih cenderung lebih ke attacking midfield. Oke. Kiri Vini, kanan Valverde, ya kan? Nggak dipasang Asensio, nggak dipasang Gareth Bale juga nggak ada atau kemana. Rodrigo juga nggak dipasang, depan tetap Pak Haji Karim Benzema, ya kan? Benzema ujung tombak. Sementara City masih mengandalkan starting line up yang mungkin mirip-mirip sama match sebelumnya. Cuman yang pengen gue bahas adalah ada 2 pemain teman-teman yang sebenarnya belum ada di leg pertama, yaitu adalah Casemiro di Madrid dan juga Kyle Walker di City. Oke, 2 pemain penting ini sangat memberikan perbedaan sebenarnya. Gue tonton pertandingan ini full, ya kan? Dan ada banyak serangannya Madrid yang dari sisi sebelah kiri, ketika Vini bawa bola, itu banyak yang digagalkan oleh Kyle Walker. Jadi Kyle Walker ini bukan cuma memberikan sosok kepemimpinan di lapangan ya, meskipun kaptennya si Diaz kalau nggak salah kan. Tapi dia juga kayak memberikan semangat dan motivasi untuk back City supaya lebih disiplin gitu. Yang gue lihat seperti itu ya, karena dia sempat 2 kali gagalin si Vinicius. Dia sempat kayak melakukan pelanggaran, cuman nggak dianggap foul gitu. Jadi ya lumayan berbahaya ya ketika satu ada body charge, satu lagi tackle. Dan 2 tackle itu atau 2 defending itu sangat-sangat membantu City untuk tetap mempertahankan skor supaya nggak kebobolan di awal. Oke, kita lanjut teman-teman. Kalau lu lihat statistiknya, babak pertama Madrid ini bener-bener 0 shots on target. Oke. Dan babak kedua, dia cuma 3 shots. Nah, tapi masalahnya kenapa Madrid bisa menang? Oke. Ini pembahasan yang mungkin cukup, ini pendapat gue sekali lagi ya. Kalau lu nggak setuju ya kita sharing aja nggak apa-apa. Tapi yang gue perhatikan ketika awal pertandingan, si City ini lebih berusaha untuk neken awalnya. Oke. Apalagi Madrid sempat beberapa kali kebingungan ketika si Militao panik, akhirnya buang bola ya kan. Pemain Madrid sampai bingung, si Courtois juga bingung kenapa lu kayak gitu kan, panik. Kenapa nggak buang ke depan aja? Jadi dia buang ke belakang. Meresikokan gawangnya Courtois gitu. Dan baik Madrid maupun si City sempat kasih serangan yang bisa dibilang 50-50 lah. Cuman memang si Madrid ini benar-benar nggak ada yang on target sih. Benzema berapa kali juga nggak ada yang on target. Dan di babak kedua, barulah City dapat peluang. Oke. Sebenarnya babak kedua, si Madrid dapat peluang di detik-detik awal ketika Vinicius kosong, ya kan, cuman tetap off target gitu. Dan malah akhirnya City berhasil bikin gol ketika umpannya Silva disambut sama Mahrez dan langsung cetak gol yang langsung merobek gawangnya Courtois, ya kan. Di situ gue mikir, wah ini kelar nih dah, unggul 2-0, ya kan. Kalau agregatnya 2 gol kan berarti kan. Madrid mesti menang 2 gol untuk nahan imbang. Oke. Sayangnya, menit ke-89, Benzema dapat umpan dari sebelah kanan, gue lupa siapa yang ngasih, ya kan. Si Cancelo tolol ini, ya, gak mau jaga, dia malah anggap remeh. Akhirnya Benzema kasih crossing, Rodrigo cetak gol. 1-1. Disinilah game on. Menit 89, 1 menit lagi sebelum habis. Golin Madrid. Nah, masalahnya adalah, si Pep Guardiola ini harusnya tahu lah, ini semifinal. Kalau sampai Madrid cetak 1 gol, perpanjangan waktu pasti banyak gitu. Bahkan kalau misalkan nggak cetak gol juga, perpanjangan waktu nggak mungkin cuma 2 menit, 3 menit. Pasti lama kan. Dikasihlah 6 menit. Ketika dikasih 6 menit, langsunglah disambut lagi. Crossing si Carvajal. Itu si Grealish nggak bisa ngeblocking ya. Dapat kena pala Asensio sedikit, habis itu Rodrigo cetak gol lagi. 2-1. Game on udah. Lu 2-1, pemain-pemain udah pada lu ganti, si De Bruyne diganti, ya kan? Si Grealish sudah dimasukin, dikira udah pasti menang kali ya. Si Pep juga ngerti gue. Baru menit 75 gol kan. Belum selesai, belum mendekati menit-menit akhir, udah diganti si Grealish masuk. Nggak tahu main apa juga dia, nggak ngerti gue. Dan ya udah, perpanjangan waktu, dapatlah penalti Madrid. Apakah itu pelanggaran? Gue bilang bukan. Meskipun memang komentator bilang ada sedikit kontak
kena kaki. Dan si Diaz tackle-nya itu nggak kena bola. Jadi mesti pelanggaran. Tapi kayaknya nggak sekeras itu sih kalau gue bilang. Kenapa wasit nggak mau lihat VAR dulu? Ini kan krusial ya, semifinal gitu. Apakah dia memihak Madrid? Gue nggak tahu juga. Sebenarnya nggak juga sih. Tapi ya, Benzema cetak gol dari penalti. Ya bisa dibilang Madrid menang juga gara-gara penaltinya itu. Tapi kalau misalkan mau ditarik mundur lagi, sebenarnya kenapa Madrid bisa menang? Karena City anggap remeh. Lu nggak bisa di sepak bola anggap remeh. 1-0 udah bagus banget teman-teman. Padahal pas masih 0-0, kalau lu stay kayak gitu aja mainnya, itu Madrid kemungkinan besar nggak bisa cetak gol juga gitu. Meskipun City bermainnya berhati-hati ya, sangat-sangat berhati-hati. Tapi ketika lu anggap remeh, si Kyle Walker-nya keluar karena cedera lagi, Cancelo yang gantiin nggak bisa menahan gempurannya Madrid dari sebelah kiri, ya udah. Crossingnya Benzema kalau itu nggak nyampe, kalau itu keblok sama Cancelo, belum tentu bisa menang Madrid. Belum tentu minta extra time, ya kan? Kalau crossingnya si Carvajal bisa diblok sama Grealish, kalau misalkan Laporte bisa dapat bola udara, belum tentu kan bisa perpanjangan waktu gitu. Ada insiden juga ketika si Laporte dorong Modric ya, terus dia malah diving ya, itulah. Lumayan sportif lah paling nggak. Akhirnya lu kalah juga kan. Aduh, makanya gimana ya? City musim lalu udah kalah di final. Musim ini mau masuk ke final cuma disia-siain gitu. Pep lagi-lagi gagal ya. Ada lagi yang bilang rumornya karena Pep nggak suka sama orang Afrika, karena kutukan Afrika nggak bisa menang UCL lagi. Gue nggak ngerti sih sebenarnya. Cuma kan kita mesti ngeliat apa yang terjadi di atas lapangan gitu. Tapi ya it's okay. Si City masih bisa rebut Premier League. Berarti final Madrid ketemu Liverpool. Pembalasan apakah bisa dilakukan 2018 ya, final yang Madrid menang 3-1 ya. Apakah Liverpool bisa menang kali ini? Gue nggak tahu ya. Tapi gue dukung Liverpool karena gue fans Barca ya kan. Tapi tetap netral teman-teman ya. Oke, palingan segini dulu video kali ini. Teman-teman kalau punya pendapat atau misalkan kritikan atau saran, boleh langsung hit kolom komentar di bawah ya. Mudah-mudahan gue bisa membawakan analisis pertandingan lebih baik lagi. Bisa bikin ya fakta-fakta lebih menarik lagi dan bisa membaca pertandingan dengan lebih baik lagi. Karena gue juga nggak punya pengalaman, gue share berdasarkan opini pribadi gue. Jadi feel free untuk nambahin komentar di bawah. Oke? Sekali lagi gue pamit undur diri. Thank you buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan salam sehat. Salam sepak bola. Bye-bye.